Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia 2, yaitu LKM 8. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Purba dengan NIM 1813031030 dari kelas 5B Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, untuk nomor 1, saya langsung jawab. Soalnya yaitu jelaskan tahap-tahap proses degradasi asam lemak secara lengkap. Jadi, degradasi asam lemak itu terjadi di mitokondria dan terjadi secara beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak difosforilisasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil koenzim A menghasilkan asam lemak koenzim A, AMP, dan pirofosfat inorganik. Tahap keduanya yaitu pengangkutan asam lemak dari asam lemak koenzim A dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Untuk gambar tahap 1 dan tahap 2 ini sudah tersedia di layar. Tahap berikutnya, tahap ketiga, yaitu reaksi beta oksidasi. Reaksi ini berlangsung dalam 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu dehidrogenasi 1, yaitu dehidrogenasi asam lemak koenzim A yang sudah berada di mitokondrion oleh enzim asil koenzim A dehidrogenase. Reaksi itu menghasilkan senyawa enoil koenzim A. Pada reaksi ini, FAD atau flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2. Dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai pernapasan, suatu molekul FADH2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Untuk tahap kedua yaitu hidratasi, yaitu ikat terakap pada enol koenzim A dihidratasi menjadi 3 hidroaksil koenzim A oleh enzim enol koenzim A hidratase. Sedangkan tahap ketiga yaitu dehidrogenasi kedua, yaitu dehidrogenase 3 hidroaksil koenzim A oleh enzim beta hidroaksil koenzim A dehidrogenase dengan NAD positif sebagai koenzimnya menjadi beta ketoaksil koenzim A NADH yang terbentuk dari NAD positif dan dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernapasan menghasilkan 3 molekul ATP. Tahap keempat yaitu pemecahan molekul dengan enzim beta ketoaksil koenzim A teolase. Pada reaksi ini, satu molekul ketoaksil koenzim A menghasilkan satu molekul asetil koenzim A dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk koenzim A-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Jadi itu dia untuk tahap ketiga. Proses degradasi asam lemak selanjutnya yaitu pengulangan mekanisme daripada beta oksidasi tersebut secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil koenzim A. Dengan demikian, satu molekul asam misitrat atau C14 menghasilkan 7 molekul asetil koenzim A dengan melalui 6 kali tahap beta oksidasi. Tiap satu siklus beta oksidasi dihasilkan energi sebesar 1 FADH2 atau setara dengan 2 ATP pada tahap dehidrogenasi 1 dan juga 1 NADH setara dengan 3 ATP pada tahap dehidrogenasi kedua dan 1 asetil koenzim A pada tahap ini. 1 asetil koenzim A dioksidasi melalui siklus TCA menghasilkan energi sebesar 12 ATP. Jadi, jumlah ATP yang dihasilkan dalam satu siklus beta oksidasi adalah 17 ATP dari jumlah keseluruhannya atau dijumlahkan. Jadi itu dia tahapan degradasi asam lemak. Untuk soal selanjutnya yaitu dengan melihat degradasi asam lemak berikut, jelaskan enzim-enzim yang terlibat dalam degradasi asam lemak tersebut. Jadi untuk mekanismenya itu bisa kita lihat di gambar. Dari gambar kita ketahui bahwa enzim-enzim yang akan terlibat dalam proses degradasi asam lemak ini ada 4, yaitu yang pertama enzim asil koenzim A dehidrogenase, yang kedua enzim enoil koenzim A dehidratase, yang ketiga enzim beta hidroaksil koenzim A dehidrogenase, dan yang keempat enzim beta ketoaksil koenzim A teolase. Jadi itu ya enzim-enzim yang terlibat. Untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan pengandalian yang terjadi pada oksidasi beta asam lemak. Pengandalian utama jalur beta oksidasi adalah ketersediaan asam lemak.
Sumber utama asam lemak bebas dalam darah adalah pemecahan simpanan triagliserol dalam jaringan adipos yang dikendalikan oleh kerja lipase triagliserol sensitif hormon. Pemecahan dan sintesis asam lemak dikendalikan secara bersama sehingga dapat mencegah siklus yang tidak berguna. Jadi itu dia pengendalian-pengendalian yang terjadi pada oksidasi beta asam lemak. Untuk selanjutnya yaitu menghitung jumlah ATP yang dihasilkan saat oksidasi 1 mol asam lemak dari asam arakidonat. Jadi rumus strukturnya itu kita bisa lihat di gambar, dan rumus oksidasi beta asam lemak itu tidak jenuh itu sudah tersedia di layar, yaitu untuk menentukan jumlah NADH yaitu N/2 dikurang 1 dikali 2,5, untuk menentukan jumlah FADH2 yaitu N/2 kurang 1 kurang DB dikali 1,5, dan untuk menentukan asetil koenzim A yaitu N/2 dikali 10, di mana N di sini adalah jumlah karbon dan DB adalah jumlah double bond. Jadi jumlah NADH menurut rumus dan menurut struktur ini yang kita dapatkan adalah 22,5 ATP, untuk FADH2-nya itu 7,5 ATP, asetil koenzim A-nya itu 100 ATP. Jadi totalnya itu keseluruhan kita jumlahkan yaitu 130 ATP. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan itu sebesar 130 ATP. Untuk selanjutnya itu menjelaskan metabolisme triasilgliserol. Untuk metabolismenya itu kita dapat lihat di gambar. Triglycerid atau nama lain dari triasilgliserol terbentuk dari asam lemak dan monogliserol. Triglycerid mempunyai fungsi sebagai zat energi. Apabila sel membutuhkan energi, enzim lipase dalam sel lemak akan memecah triglycerid menjadi gliserol dan asam lemak yang akan dilepas ke dalam pembuluh darah. Triglycerid disintesis dari gliserol 3-fosfat dan asil koenzim A. Pada jaringan adipos, enzim gliserokinase tidak dapat digunakan, sehingga gliserol tidak dapat digunakan, dan gliserol tidak akan menghasilkan gliserol 3-fosfat, sehingga harus dipasok oleh glukosa melalui proses glikolisis. Triglycerid akan terhidrolisis menjadi asam lemak bebas dari gliserol oleh lipase dan hormon. Gliserol akan dihasilkan tidak akan dapat digunakan, sehingga akan masuk ke dalam darah dan diserap serta digunakan di dalam jaringan. Asam lemak bebas yang terbentuk tadi bisa diubah lagi menjadi asil koenzim A dengan bantuan asil koenzim A sintase di jaringan adipos. Asil koenzim A ini nantinya bisa diesterifikasi lagi dengan gliserol 3-fosfat sehingga menghasilkan triglycerid. Jadi itu dia mengenai metabolisme triasilgliserol. Selanjutnya itu soal nomor 6 menjelaskan dan menggambarkan metabolisme kolesterol. Untuk gambarnya itu sudah saya cantumkan. Untuk penjelasan metabolismenya itu, kolesterol adalah lipida struktural atau pembentuk struktur sel yang berfungsi sebagai komponen yang dibutuhkan dalam kebanyakan sel tubuh. Kolesterol sangat berguna dalam membantu pembentukan hormon, vitamin D, lapisan pelindung sel saraf, membangun dinding sel, pelarut vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K, dan mengembangkan jaringan otak pada anak-anak. Metabolisme kolesterol sendiri terbagi menjadi dua proses atau dua bagian, yaitu endogen dan eksogen. Eksogen adalah triglycerida dan kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus dikemas sebagai kilomikron. Kilomikron ini diangkut ke dalam saluran limpa lalu ke dalam darah via ductus thoraciculus. Sedangkan endogen adalah triglycerida dan kolesterol yang disintesis oleh hati lalu diangkut secara endogen dalam bentuk very low density lipoprotein kayak triglycerida dan mengalami hidrolisis oleh lipoprotein lipase yang akan menjadi partikel lipoprotein yang lebih kecil, yaitu intermediate density lipoprotein dan LDL atau low density lipoprotein. LDL akan mengalami katabolisme melalui jalur reseptor dan non-reseptor. Jalur katabolisme reseptor dapat ditekan oleh reproduksi kolesterol endogen. Jadi itu dia penjelasan mengenai metabolisme kolesterol. Untuk selanjutnya itu jelaskan masalah, tujuan diharapkan, metode yang digunakan, dan hasil yang didapat dari eksperimen tentang degradasi asam lemak oleh bakteri secara lengkap. Lawannya itu sudah tersedia di layar, dan
ini tampilan awal daripada jurnal ini sudah saya tampilkan seperti yang kita lihat. Untuk judulnya itu Propionic Acid Bacteria Enhance Ruminal Feed Degradation and Reduce Methane Production in Vitro. Untuk penulisnya itu Ji-Kun Chen, Oudmak Neha Stark, dan yang lain-lainnya. Untuk penjelasannya, 31 strain bakteri asam propionate disaring untuk efeknya pada produksi metana dan konsentrasi asam lemak yang mudah menguap menggunakan filtrasi rumen fluid dari sapi perah Norwegia dan campuran silase konsentrat rumput sebagai substratnya. 9 dari 31 strain dianalisis lebih lanjut untuk efek pada degradasi substrat. Bakteri asam propionat menyebabkan penurunan produksi in metana hingga 20%. 7 strain merangsang produksi asam lemak yang mudah menguap, dan dalam kehadirannya degradasi substrat dalam tabung cenderung meningkat. Hasil yang paling konsisten ditemukan dalam penelitian ini ditemukan dengan Propionibacterium toeni T159 yang mengurangi produksi metana sebesar 20% dan menyebabkan 88% dan 21% peningkatan keseluruhan dalam degradasi substrat dan total produksi asam volatil masing-masing, atau P lebih kecil dari 5. Efek menguntungkan bersamaan dari pengurangan emisi metana dan peningkatan dalam ini degradasi pakan menunjukkan bahwa strain ini mungkin merupakan alat yang menjanjikan untuk meningkatkan kinerja produksi sapi perah. Jadi penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja produktif sapi perah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini ada strain bakteri dan kondisi pertumbuhan, yang kedua pakan dan cairan rumen, yang ketiga eksperimen in vitro dan sampling, yang keempat analisis kimia, yang kelima itu analisis statistik. Jadi itu dia 7 soal yang sudah saya bahas mengenai ekam 8. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.